Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Anjali, NIM 085 dari kelompok 12 kelas MAL B. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan mengenai identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko pada industri pertambangan. Contoh kasus yang kita ambil adalah pada PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Ratria Mutiara Cita, NIM 095. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada bagian akhir mengenai pengendalian risiko pada PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Halo, saya Farah Zahra, tim saya 098, dan saya akan menjelaskan bagian penilaian risiko perusahaan. Saya Satya Faradila, NIM 127, akan menjelaskan mengenai manajemen risiko secara umum di pertambangan. Surinda Handri Astuti, NIM 142, saya menjelaskan bagian cara pengendalian risiko pada pertambangan secara umum. Yang pertama yaitu risiko pada dunia pertambangan. Industri pertambangan menjadi sektor industri yang selalu penuh tantangan dan memiliki risiko baik dalam hal operasional maupun material. Bekerja di pertambangan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Namun, sejumlah tindakan telah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja para penambang dan memperbaiki lingkungan tempat mereka bekerja. Tetapi, kecelakaan tidak bisa diprediksi dan bisa saja terjadi kapanpun. Identifikasi resiko dalam dunia pertambangan. Yang pertama, runtuhan, bahaya terkait peledakan, kebakaran, tanah yang longsor, banjir, dan kontaminan atmosfer yang beracun. Pengendalian resiko dalam dunia pertambangan. 1. Eliminasi. Penerapannya dilakukan dengan langkah meniadakan bahaya. Contoh, menutup jalan yang berlubang. Kedua, substitusi. Mengganti sesuatu yang menjadi ancaman menjadi sesuatu yang tidak berbahaya. Contoh, dump truck HD diganti dengan articulate dump truck atau ADT. Ketiga, engineering. Dilakukan dengan tidak menghilangkan ancaman bahaya yang sudah ada. Contoh, penempatan tower lamp dan mega lamp pada malam hari. Keempat, administrasi. Dilakukan dengan memberikan arahan atau petunjuk bagaimana cara bekerja mengutamakan keselamatan pekerja. Contoh, pelatihan dan pengawasan K3. Kelima, alat pelindung diri atau APD. Memberikan para pekerja alat pelindung diri atau APD. Contoh, helm, sarung tangan, kacamata, masker, reflective vest, safety shoes, dan lain-lain. Tentang perusahaan. PT Dinamika Sejahtera Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bauksit dan berlokasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PT Dinamika Sejahtera Mandiri adalah kegiatan hauling. Hauling adalah suatu kegiatan pengangkutan bauksit mulai dari pit atau lokasi pertambangan, washing plant atau tempat pencucian, hingga ke pelabuhan atau jetty. Pekerjaan hauling pada PT Dinamika Sejahtera Mandiri mencakup skala pekerjaan yang sangat berisiko. Kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja tambang juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerja yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut. PT Dinamika Sejahtera Mandiri juga menerapkan manajemen risiko, di mana sistem tersebut merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau SMKP Minerba yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2014.
Yang pertama, ada bahaya pada kegiatan di loading point. Dengan deskripsi bahaya, yang pertama, jarak bucket ekskavator berdekatan dengan bak atau vessel dump truck pada saat loading swing, dan dump truck tidak mampu menanjak dengan resiko dump truck tumbang, menabrak alat yang di belakangnya, kerusakan pada unit, dan cedera pada operator dump truck maupun operator ekskavator. Yang kedua, bahaya permukaan tanah di area loading lunak atau soft, dengan resiko kerusakan pada unit dump truck, tumbang, dan cedera pada operator, serta loading berikutnya terganggu. Yang ketiga, bahaya operator berdiri di dekat dump truck pada saat loading, dengan resiko tertimpa material dan cedera pada operator dump truck. Yang kedua, ada bahaya pada kegiatan dumping di washing plant. Dengan deskripsi bahaya yang pertama itu, lock tutup bak atau vessel dump truck tidak terlepas dengan resiko dump truck standing atau terbalik, cedera pada pekerja, dan kerusakan pada unit. Yang kedua, dump truck bersenggolan keluar masuk di washing plant dengan resiko kerusakan pada unit dump truck dan cedera pada operator. Yang ketiga, bahaya pekerja berkeliaran di area dumping washing plant dengan resiko pekerja terlindas unit dump truck dan cedera pada pekerja. Yang ketiga, bahaya loading di washing plant dengan deskripsi bahaya yang pertama, jarak antar dump truck terlalu dekat pada saat antri dengan resiko bersenggolan dan kerusakan pada unit dump truck ketika maju ke arah alat loading. Yang kedua, area loading basah dan licin karena tumpahan material dari bak atau vessel dump truck dengan resiko dump truck tergelincir ataupun tumbang. Yang ketiga, area loading bergelombang yang beresiko dump truck tergelincir ataupun tumbang dan aktivitas loading selanjutnya menjadi terganggu. Yang keempat, ada bahaya pada saat hauling dengan deskripsi bahaya. Yang pertama yaitu lampu utama dan lampu rotary tidak menyala dengan resiko tabrakan antar unit dump truck, kerusakan pada unit, dan cedera pada operator dump truck. Bahaya selanjutnya itu banyaknya debu di jalan hauling sehingga jarak pandang terbatas dan jalan hauling yang bergelombang beresiko mengganggu pernapasan, adanya tabrakan antar unit dump truck dan unit dump truck terbalik ataupun kerusakan pada unit. Bahaya selanjutnya itu jalan hauling licin karena malam harinya terjadi hujan, beresiko unit dump truck tergelincir, tumbang, menabrak tanggul, terus terjadi kerusakan pada unit ataupun cedera pada operator unit. Yang kelima, ada bahaya saat kegiatan di area jetty dengan deskripsi bahaya yang pertama yaitu bahaya antri dumping di area bergelombang dengan resiko dump truck tumbang dan kerusakan pada unit. Dan yang kedua, ada bahaya jarak antara dump truck terlalu dekat saat dumping dengan resikonya yaitu antar unit dump truck bersenggolan, dump truck tumbang, dan kerusakan pada unit. Yang ketiga, jarak antar dump truck dengan dozer yang terlalu dekat pada saat manuver dengan resiko unit dump truck bersenggolan dengan unit dozer dan mengganggu aktivitas dumping selanjutnya dikarenakan tempat manuver yang sempit. Langkah yang kedua, proses penilaian risiko pertambangan pada PT Dinamika Sejahtera Mandiri Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat risiko merupakan hasil perkalian antara nilai keseringan dengan nilai keparahan dari masing-masing bahaya. Skala nilai untuk likelihood adalah 1-5, mulai dari tingkat kemungkinan sangat jarang terjadi hingga sangat sering terjadi. Sedangkan skala nilai untuk severity adalah 1-5, mulai dari tingkat keparahan sangat kecil hingga sangat besar. Setelah nilai tingkat risiko didapat, kemudian dianalisis menggunakan tabel metrik risiko Australian Standard atau New Zealand Standard untuk mengetahui kategori tingkat risikonya. PT Dinamika Sejahtera Mandiri menerapkan penilaian risiko yang termasuk ke dalam kategori low risk adalah risiko dengan nilai tingkat risiko 1-4. Sedangkan risiko yang termasuk dalam kategori medium risk merupakan risiko dengan nilai tingkat risiko 5-9. Sementara itu, risiko yang termasuk ke dalam kategori high risk adalah risiko dengan nilai tingkat risiko 10-16 dan risiko yang termasuk ke dalam kategori very high adalah risiko dengan nilai tingkat risiko 20-25.
Penilaian risiko pada bahaya saat dumping di washing point. Kemungkinan 3 atau sedang, keparahan 3 atau sedang, tingkat risiko 9 medium. Kemungkinan terjadinya bahaya tersebut termasuk dalam kategori sedang karena tidak semua lock vessel dump truck tidak terlepas dengan benar pada kegiatan dumping, sehingga nilai likelihood-nya sebesar 3. Sementara itu kategori dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut termasuk dalam kategori sedang, maka nilai severity-nya sebesar 3. Berdasarkan nilai severity dan likelihood, risiko unit dump truck standing terbalik dan dapat menyebabkan cedera pada operator termasuk dalam kategori medium risk dengan bobot nilai 9. Penilaian risiko pada bahaya loading di washing plant. Kemungkinan 4 atau sering, keparahan 3 atau sedang, tingkat risikonya 12, tinggi. Kemungkinan terjadinya bahaya tersebut termasuk dalam kategori sering, sehingga nilai likelihood-nya sebesar 4. Sementara kategori dampak yang ditimbulkan dari bahaya masuk dalam kategori sedang, maka nilai severity-nya sebesar 3. Berdasarkan nilai severity dan likelihood tersebut, risiko unit dump truck bersenggolan dan kerusakan pada unit ketika maju ke arah alat loading termasuk dalam kategori high risk dengan bobot nilai 12. Penilaian risiko bahaya pada saat hauling. Kemungkinan 4 atau sering, keparahan 4, tingkat risiko 16. Kemungkinan terjadinya bahaya tersebut termasuk dalam kategori sering karena hampir setiap hari terdapat unit yang tidak menyalakan lampu, sehingga nilai likelihood-nya sebesar 4. Dampak yang ditimbulkan pun termasuk dalam kategori parah, maka nilai severity-nya sebesar 4. Berdasarkan nilai severity dan likelihood-nya, risiko unit dump truck amblas dan tumbang termasuk dalam kategori high risk dengan bobot nilai 16. Penilaian risiko bahaya pada kegiatan di area jetty. Kemungkinan 2, jarang, keparahan 4, yaitu parah, tingkat risikonya 8. Kemungkinan terjadinya bahaya anti-dumping di area bergelombang dalam kategori jarang, sehingga nilai likelihood-nya sebesar 2. Kategori dampak yang ditimbulkan termasuk dalam kategori parah, maka nilai severity-nya sebesar 4. Berdasarkan penilaian tersebut, risiko unit dump truck tumbang, kerusakan pada unit, dan cedera pada operator unit termasuk dalam kategori medium risk dengan bobot nilai 8. Selanjutnya langkah ketiga, proses pengendalian risiko pertambangan pada PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama, pengendalian risiko pada kegiatan loading point. Pengendalian risiko pada kegiatan di loading point dengan rekayasa teknis seperti merancang tempat loading agar lebih padat dengan maintain secara rutin. Sehingga kemungkinan risiko dump truck amblas, tumbang, kerusakan pada unit dump truck, dan cedera pada operator unit tidak terjadi. Pengendalian administratif seperti memperketat pengawasan penggunaan seat belt dan alat pelindung diri dan memberikan sanksi tegas apabila ada yang melanggar. Sanksi yang dilakukan dengan membolongkan kimper pekerja yang melanggar peraturan. Kedua, pengendalian risiko pada kegiatan dumping di washing plant. Pengendalian risiko pada kegiatan dumping di washing plant dengan pengendalian administratif dengan memperketat pengawasan di area washing plant dan membuat peraturan jarak aman pada unit yang beroperasi serta mewajibkan penggunaan alat pelindung diri dengan lengkap seperti helmet, sepatu safety, dan rompi yang memiliki reflektor. Ketiga, pengendalian risiko pada kegiatan loading di washing plant. Pengendalian risiko pada kegiatan loading di washing plant dengan pengendalian rekayasa teknis seperti merancang saluran air agar pada saat ada genangan air bisa mengalir ke tempat yang sudah disiapkan seperti kolam. Pengendalian risiko pada kegiatan di area jetty.
Pertama, pengendalian risiko dengan pengendalian rekayasa teknis seperti maintenance, mengraders, dan menimbun area yang bergelombang dengan menggunakan unit excavator dan unit motor grader. Kedua, pengendalian administratif seperti memberikan pelatihan kepada para operator unit.